Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua yang nonton podcast ini. Oke, jadi teman-teman, di podcast kali ini kita bakal ngebahas yang namanya limbah B3. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman pastinya harus tahu dulu dong apa itu limbah B3. Nah, jadi gue bakal baca ini ya. Limbah B3 itu adalah menurut Bapedal di tahun 1995 ini dia menyatakan bahwa limbah B3 itu adalah setiap bahan sisa atau limbah suatu kegiatan produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifatnya yang toksik, yang flammability, reactivity, dan corrosivity. Nah, serta konsentrasinya atau jumlahnya yang secara langsung maupun tidak langsung itu dapat menyebabkan kerusakan dan mencemarkan lingkungan serta juga membahayakan kesehatan manusia. Nah, jadi itu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa baca di sini nanti ya. Oke. Nah, jadi limbah B3 yang lagi rame-rame di sekarang ini apa sih? Nah, di masa pandemi ini pastinya limbah hasil medis ya dari rumah sakit. Nah, contoh-contoh limbah B3-nya itu apa? Nah, ada baju hazmat, ada limbah masker, ada juga sarung tangan medis. Nah, jadi ketiga tadi itu salah satu contoh limbah B3 dari hasil medis. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas lebih spesifik nih ke ini nih, masker N95. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih sumbernya itu dari mana ya. Jadi sumbernya itu sendiri pasti dari penggunaan setiap hari ya, baik dari masyarakat atau juga dari hasil rumah sakit, dari para dokter, pejuang COVID kita ya pastinya, garda terdepan COVID-19 di Indonesia. Nah, sumbernya daripada mereka. Nah, dan teman-teman juga harus tahu dong karakternya gimana sih masker N95 ini. Nah, jadi karakternya itu masker N95 itu termasuk limbah padat yang dapat menularkan penyakit. Nah, mungkin timbul spekulasi seperti emang iya sih masker N95 bisa dikatakan limbah B3. Nah, sebenarnya bisa dikatakan tidak limbah B3 asal penanganannya benar gitu. Nah, cuman orang awamnya mengetahui bahwa itu limbah B3 karena memang pada dasarnya di kegiatan manusia sehari-hari, orang-orang itu yang awam ya, bukan orang rumah sakit, setelah pakai masker itu dibuang begitu aja tanpa harus disterilisasi dulu baru dibuang ke masyarakat. Karena kalau belum disterilisasi udah dibuang, itu bisa dikatakan membahayakan kesehatan manusia karena di virusnya itu banyak banget pastinya di masker itu, dari bersin, dia batu atau apa di masker itu semua. Nah, kategorinya itu masuknya ke dalam limbah medis ya teman-teman semua. Nah, terus juga kenapa sih kok bisa dikatakan limbah B3? Nah, sebenarnya ini pada dasarnya dikatakan limbah B3 karena berdasarkan hasil pengujian lab, sebuah masker yang belum disterilisasi dan langsung dibuang itu mengandung sangat banyak virus dan juga penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia, teman-teman. Nah, jadi ingat ya teman-teman ya, jadi sebelum masker itu dibuang minimal itu disterilisasi dulu dengan apa, disemprot dulu, mungkin bisa pakai ya dibersihin dulu lah setidaknya ya baru dibuang gitu. Nah, terus juga gimana sih cara penanganannya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya yang benernya gitu ya, yang benernya bisa kalian teman-teman lihat nih. Contohnya ini salah satu contoh kalau misalkan dibuang begitu aja tuh bakal mengotori laut ya kan. Nah, bahaya banget pokoknya. Nah, kalau misalkan udah diolah itu gimana sih gitu. Nah, kalau udah diolah itu seperti ini. Nah, jadi dia udah dikeringin. Nah, ini adalah salah satu masker atau bukan salah satu pengolahan menggunakan autoclave. Nah, jadi masker yang udah dipakai itu disterilisasi dulu di autoclave ya kan, dengan jangka waktu tertentu. Nah, setelah dipastikan steril atau mungkin kuman-kuman dan virus-virus di dalam masker itu tadi udah mati, nah itu baru bisa mau dipakai lagi, mungkin bisa tapi dengan standar keamanan yang sudah pasti turun, atau mungkin bisa dibuang gitu. Yang pasti setelah dibuang itu tidak terlalu membahayakan masyarakat. Nah, gitu dah, ini salah satu contoh. Ini autoclave ya teman-teman. Nah, gitu aja. Oke, mungkin itu aja untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like karena ini nilai. Oke, terima kasih.